Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanatus Soimia dan teman saya Agustina Nurholiza akan mempresentasikan hasil kerja sama kami yang berjudul Fikih Politik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu fikih terlebih dahulu. Fikih atau juga disebut dengan hukum Islam adalah suatu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Lalu berikutnya pengertian fikih politik. Dalam literatur Islam, hukum politik Islam atau sering disebut dengan fikih siyasah atau siyasah syariah adalah bagian dari fikih muamalah yang sangat dinamis dan berkembang dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian siyasah syariah menurut berbagai ahli. Pertama dari Ibnu Nujaim. Menurut Ibnu Nujaim, siyasah syariah adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil yang mengaturnya. Selanjutnya, Ibnu Aqil An-Hanbali. Beliau menjelaskan bahwa siyasah syariah adalah suatu tindakan atau sesuatu yang membawa umat manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari perbuatan jahat atau sesuatu yang bisa merusak manusia, meski tidak ada dalil yang mengatur penjelasan tersebut. Selanjutnya, penjelasan dari Abdurrahman Taj. Menurut beliau, siyasah syariah adalah suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur suatu urusan ketatanegaraan Islam. Kemudian pendapat lain dari Abdul Wahab Khalaf. Siyasah syariah adalah suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan hukum dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam, meskipun tidak ada dalil khusus yang menjelaskan mengenai hal itu. Selanjutnya dari Yusuf Al-Qaradawi. Siyasah syariah adalah politik yang bersendikan kaedah-kaedah aturan dan bimbingan syara. Lalu Abdul Al-Atwah. Menurut beliau, siyasah syariah adalah kumpulan hukum dan sistem yang mengatur urusan Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan roh syariat, lalu menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang ada secara umum serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat. Pendapat terakhir dari Sa'ad bin Madhar Al-Utaibi. Menurut beliau, siyasah syariah adalah setiap kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin, yaitu kebijakan berupa aturan-aturan secara teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara yang khusus terkait hal ini, selama tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya saya akan menyebutkan prinsip dasar hukum Islam. Pertama, persamaan yang komplit.
2. Keadilan yang merata. 3. Kemerdekaan dalam arti yang luas. 4. Persaudaraan. Kelima, membasmi pelanggaran hukum. 6. Menyebarkan sifat utama, yaitu sifat kebaikan. Ketujuh, persatuan. Lalu kedelapan, gotong royong. Kesembilan, menerima dan menggunakan hak milik yang dianugerahkan oleh Tuhan. 10. Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat. Maksudnya itu kekayaan tersebut tidak diperbolehkan untuk ditimbun. 11. Berbuat kebajikan dan saling menyantuni. Terakhir, memegang teguh prinsip musyawarah. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Agustina Nurholiza. Baiklah, saya di sini dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang. Kedaulatan tersebut diamanahkan oleh manusia dan diamanahkan oleh manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip yang kedua adalah keadilan. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56 dan ayat 135, yang artinya ialah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetap dengan adil. Prinsip yang ketiga ialah musyawarah dan ijma. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan musyawarahkanlah dengan mereka dalam urusan itu. Prinsip yang keempat adalah prinsip persamaan. Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Prinsip yang kelima adalah hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan yang demikian itu lebih baik atau lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Prinsip yang keenam adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problematika mengenai tentang hukum politik. Contoh kasus yang belum lama terjadi di negara kita yaitu konversi RKUHP, yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
yang tidak sedikit menilai bahwa terdapat pasal-pasal karet yang merugikan banyak pihak. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sistem hukum yang seharusnya dibuat sebagai penegak keadilan, harapan kesejahteraan dan keberhasilan. Namun, malah membuat masyarakat merasa tidak diikut sertakan dan didiskriminasikan atas sistem hukum yang dibuat. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang hikmah disyariatkannya mengenai hukum politik, yaitu dengan bisa menyikapi kondisi masyarakat yang sekarang ini mudah terprovokasi dengan berbagai macam hal, khususnya terkait mengenai isu suku, agama, dan ras, dan juga saat terkendalinya tatanan masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah, dan ke atas. Kemudian bisa mempermudah proses lobbying. Ya, itulah hikmah dari hukum politik yang saya jelaskan. Kurang lebihnya demikianlah presentasi yang saya jelaskan bersama teman saya Hanatus Soimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.